wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Yang jika kita mau menghitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastinya kita tidak mungkin bisa untuk menghitungnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mungkin bisa menghitungnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Al-Wahhab. Dan patut kita syukuri pula karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk kita. Yang mana tentunya setiap kita mengharapkan agar kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab. Maksudnya adalah kitab Al-Qur'an. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menjanjikan, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, mengikuti Al-Quran, maka Allah jamin dia tidak akan pernah tersesat. Dan dia pun tidak akan pernah celaka. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di mana kata Allah, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, wa man tabi'a huda, wa man tabi'a hudaya fala khaufun wala hum yahzanun. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka kata Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di hatinya. Maksudnya apa, Pak? Artinya orang yang mengikuti Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya, isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, pastilah dia akan menjadi hamba yang bahagia. Di dunia dan di akhirat. Di ayat lain, Allah juga menjanjikan barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, la yadullu wa la yashqa. Ya. Maka dia tidak tersesat dan juga tidak celaka. Namun sayangnya Pak, sedemikian banyak ayat akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa ini, bagi orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran dengan jaminan ini dan itu.
berupa kebahagiaan, berupa keselamatan, namun banyak kaum muslimin yang justru meninggalkan Al-Quran. Sehingga apa? Mereka tersesat. Kalaulah di ayat tadi Allah menjanjikan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak tersesat dan tidak akan celaka, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, artinya orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, dia akan tersesat dan dia akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Al-Quran adalah sebuah obat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu 'alaikum minal Qur'ani wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan kepada kalian Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat untuk apa? Adalah obat untuk penyakit hati sekaligus untuk penyakit medis. Terbukti, Pak. Ya. Bukan hanya penyakit hati yang diobati, tapi sekaligus juga mengobati penyakit medis. Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Mengobati hati manakala hati kita sakit dan mengobatinya dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hayati, kita tadabburi isi kandungannya. Mengingat perkara akhirat, mengingat tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkannya. Dan mengingat kabar gembira terhadap bagi orang-orang yang bertakwa akan adanya surga dan seterusnya. Sehingga hati ini semangat dan sehat kembali. Adapun Al-Quran ini sebagai obat bagi penyakit medis, banyak buktinya, Pak. Namun akan saya angkat sebuah bukti yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia, Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau mengisahkan dahulu, sahabat yang mulia ini bersama kawan-kawannya sedang safar. Tiba di sebuah kampung, mereka istirahat di sana dan meminta untuk disuguhi sebuah suguhan. Ya, urufnya tamu, kalau kita mampir barangkali di sebuah rumah, maka sebagai tuan rumah harusnya memberikan sesuatu, baik minuman atau makanan. Tapi nyatanya, penghuni kampung tersebut tidak memberi apa-apa, untuk sahabat tersebut. Akhirnya apa? Suatu ketika, pimpinan atau kalau zaman sekarang mungkin disebut sebagai kepala desa, dia terkena musibah, tersengat kalajengking. Lalu ada salah seorang dari penduduk desa itu mendatangi sahabat-sahabat ini, mengadukan bahwa apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah kepala desa kami? Lalu salah seorang sahabat di antara mereka mengiyakan, baik, akan saya ruqyah. Tapi dengan syarat, kita menginginkan upah kalau seandainya nanti ada kesembuhan bagi kepala desa tersebut yang akan kita ruqyah. Singkat cerita, diruqyahlah kepala desa tersebut dan sembuh. Akhirnya diberikanlah seekor kambing untuk sahabat ini. Lalu dia bawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kronologinya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari, tidak mengingkari perbuatan sahabat ini yang mengeruqyah kepala desa hingga sembuh. Malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bagian kambing tersebut untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bukti, Pak, bahwa ruqyah atau Al-Quran itu adalah syifa, obat. Jadi kita harus yakin
dengan adanya Al-Quran yang mana ia sebagai obat. Bukan hanya obat bagi hati yang sakit, tetapi bagi anggota tubuh atau anggota badan yang sakit pula. Kalau ada yang berkata, ya, bagaimana ini? Ya, saya sakit namun tak kunjung sembuh. Padahal tiap hari diruqyah, tiap hari dibacakan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 30 juz. Tapi nggak kunjung sembuh. Maka yang salah bukan Al-Qur'annya, Pak. Yang salah bukan Al-Qur'annya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi karena memang Allah belum menghendaki kesembuhan baginya. Sebagaimana ketika kita berobat ke dokter. Tidak setiap orang sakit kemudian pergi ke rumah sakit kemudian sembuh. Barangkali sebagian sembuh betul. Karena memang Allah lah yang menghendaki kesembuhan baginya. Bukan karena obatnya. Karena obat hanya sebatas sebab saja. Adapun sebagian yang lainnya, padahal sakitnya sama, obatnya sama, tapi nggak sembuh. Karena memang Allah belum menghendaki kesembuhan bagi mereka. Demikian pula ketika seseorang diruqyah dengan Al-Quran. Ini salah satu faktor. Faktor yang lainnya bisa jadi karena dianya sendiri. Yang barangkali ketika membaca Al-Quran tidak khusyuk, tidak yakin, dan keimanannya atau kedekatan dirinya kepada Allah itu kurang. Karena keimanan dan ketakwaan seseorang sangat berpengaruh dari apa yang ia baca. Ya, kalau kita mendengarkan kisah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, belum membaca Al-Qur'an saja, Pak, setan sudah kabur. Belum lagi Imam Ahmad bin Hambal ya, yang ketika itu ada seseorang yang kerasupan jin ya. Lalu datang kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk meminta tolong kepadanya agar bisa membaca ruqyah atau membaca Quran dan lain sebagainya agar bisa terusir jinnya. Akhirnya apa? Imam Ahmad mengirim sendalnya saja, setan langsung kabur. Karena apa? Karena keimanan dan ketakwaan Imam Ahmad bin Hambal. Demikian juga Al-Quranul Karim. Jadi kalau seandainya ada orang yang diruqyah, kemudian nggak sembuh, jangan menyalahkan Al-Qurannya. Bisa jadi dianyalah yang kurang. Barangkali keimanannya, ketaatannya, demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Di mana di dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an itu tidak kemudian kita membaca kemudian menerjemahkan sendiri barangkali dari kitab atau Quran terjemah ya terbitan Kemenag atau terbitan cetakan-percetakan Quran yang lainnya enggak cukup. Butuh ya metode yang benar ya. Salah kalau seandainya kita baca Al-Qur'an, menerjemahkan langsung kita amalkan. Ya. Salah, tidak benar. Butuh tafsir. Ya. Sehingga jangan dikira kalau seandainya kelompok-kelompok menyimpang itu tidak berdalil dengan dalil Al-Qur'an, Pak. Ya. Mereka berdalil dengan dalil Al-Qur'an. Hatta Khawarij. Mungkin kalau bahasa sekarangnya itu apa ya? ISIS kali ya. Mereka pun berdalil dengan Al-Quran, manakala mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Apa dalilnya, Pak? Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang Khawarij, Pak. Ya, benar atau tidak, Pak? Kita kafirkan ya orang-orang di luar kelompok kita karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Betul atau tidak, Pak? Ya. Salah. Ya. Perlu rincian. Kalau seandainya ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena tidak ridho, karena benci dengan hukum Allah, karena benci dengan syariat Allah, barulah dia kafir. Ya. Tapi kalau seandainya kita ini hidup di Indonesia dan sudah diatur hukum-hukumnya oleh pemerintah kita, ya,
bukan karena kita benci terhadap hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka tidak kemudian kita menjadi orang kafir. Bisa difahami kira-kira apa? Ya, jadi ya butuh tafsir yang benar. Ya, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan benar? Ya, dikaji. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antara caranya adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Ya, kemudian cara kedua adalah menafsirkan ayat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menafsirkan ayat dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian menafsirkan ayat dengan pemahaman para tabi'in. Itu cara-cara yang benar. Tidak bisa kita kemudian tafsirkan ya per ayat oleh otak kita yang terbatas, ilmu kita yang minim, pada akhirnya nanti mendapatkan penafsiran yang rancu. Bisa tersesat. Lagi-lagi bukan Al-Qur'annya yang sesat, bukan agama Islam yang sesat, tapi pemikiran kita yang terbatas, yang tidak mau mengembalikan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan agama ini kepada ahlinya. Maka segala sesuatu kalau kita tidak mengerti, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti sesuatu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan memulai dari tafsir Juz Amma dari surat An-Naba. Di mana surat An-Naba adalah surat Al-Makkiyah, ya. Di mana surat ini turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Rasul dilahirkan di kota Mekah. Namun ketika beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, ya, diuji, ditentang dakwahnya oleh orang-orang kafir, ya. Dan di antara ujian yang paling besar yang beliau rasakan dan sahabatnya rasakan, beliau pernah diembargo, Pak, oleh orang-orang kafir. Beliau tidak ajak untuk bermuamalah, baik berdagang, bertegur sapa, ya. Tidak boleh orang-orang kafir memberikan sesuatu bagi orang-orang muslim, ya. Hingga ya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan adapun surat yang turun ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, ya, maka itu dinamakan dengan surat Al-Madaniyah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat An-Naba ini maka tergolong dari surat Al-Makkiyah, yang mana surat turun itu, ya, An-Naba ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. An-Naba artinya adalah khobar, al-khobarul ham, ya. Khobar yang sangat penting, ya. Jadi di dalam Al-Quran ini, Pak, beritanya, khobarnya, isinya itu sangat penting semua. Terlebih surat An-Naba ini yang memang dinamai dengan An-Naba, yang artinya al-khobarul ham, khobar yang sangat penting. Jadi kita prioritaskan untuk mempelajari, mengetahui khobar-khobar yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita kemudian teralihkan dengan khobar-khobar di luar sana. Apalagi ya kita asyik dengan khobarnya atau beritanya para selebritis, khobarnya para pejabat politik, dan khobar-khobar yang tidak penting lainnya, namun dibesar-besarkan dianggap menjadi khobar yang penting, padahal khobar yang tidak penting. Adapun apa yang ada di dalam surat An-Naba ini pasti ya terdapat khobar-khobar yang sangat penting, ya. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
amma yatasaalun. Artinya tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ya. Tentang apa? Kata Allah, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Yang bertanya-tanya ini adalah orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang musyrikin Quraisy, Pak. Dan perlu kita fahami bahwa Allah bertanya demikian bukan berarti Allah tidak mengerti apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka inginkan. Allah tentu Maha mengetahui. Ya. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-istifham lil inkar. Ya. Bertanya dengan tujuan untuk mengingkari perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang mereka tanyakan? Ya, adalah tentang hari kebangkitan. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini, Pak, bertanya-tanya pun untuk mengingkari, ya. Mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, adanya alam kubur, adanya alam mahsyar, adanya surga dan neraka. Mereka bertanya-tanya bukan untuk menerima, untuk mengetahui, tetapi untuk mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah membantahnya dengan al-istifham lil inkar juga. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Ya. Apa sih yang ditanyakan oleh orang-orang ini, orang-orang kafir? Ya. Apa sih yang diingkari oleh orang-orang kafir? Ya. Bukan berarti orang-orang kafir ini, Pak, tidak beriman kepada Allah. Tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka ini percaya memang adanya Allah. Sehingga dalam sebuah ayat dikatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Dan jika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi, mereka berkata Allah. Namun tidak lantas pengakuan mereka terhadap Allah itu menjadikan mereka orang yang beriman. Tetap Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik karena mereka mengingkari apa yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengingkari kerasulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sebelum Rasul diutus, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Apapun yang dikatakan Rasulullah, percaya. Ya, sehingga Nabi Muhammad kala itu dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, perkataannya jujur, apa saja. Ya. Namun ketika Rasul diutus menjadi seorang nabi dan rasul, mereka mengingkari. Terlebih ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya alam kubur, tentang adanya alam mahsyar, tentang adanya surga dan neraka, mereka menolak. Maka apa? Ya, ini jadi sebuah catatan bagi kita. Ketika kita ingin benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka jangan sampai iman kita hanya diletakkan di lisan saja. Harus ada 3 unsur dalam diri kita. Unsur keimanan. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan di dalam hati. Apa yang dibenarkan? Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah berfirman demikian, kita benarkan. Kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, melakukan demikian, mengatakan demikian, maka kita harus yakin. Pasti itu adalah sebuah kebenaran. Tidak boleh kita kemudian ragu sedikit pun. Orang-orang kafir beriman hanya di lisan saja. Demikian juga orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya di luarnya namun kufur di hatinya. Ya, jadi unsur yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi. Ya, membenarkan dalam hati. Kemudian
Unsur yang kedua adalah at-takriru bil lisan. Orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk mengucapkan dengan lisannya. Kalau ia baru masuk Islam, maka wajib baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia terus kemudian beriman, sudah menjadi orang yang beriman, sudah menjadi muslim, maka jaga lisannya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Contohnya bagaimana Pak kalimat kufur? Jilbab tidak wajib, ya, salat tidak wajib, puasa tidak wajib, zina halal. Kalau seandainya seseorang itu mengaku adanya Allah, mengaku adanya Al-Quran, mengaku adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mengingkari satu syariat saja, Pak, itu sudah menjadikan dia seorang kafir. Apalagi seperti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, yang mana mereka mengaku Allah, namun mereka mereka menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta risalahnya. Khabar yang datang dari Rasul mereka tolak. Ya, jadi harus ada unsur yang kedua adalah at-takriru bil lisan. Kemudian unsur berikutnya adalah al-amalu bil jawari. Ini adalah unsur keimanan yang ketiga yang harus ada pada diri kita. Apa itu al-amalu bil jawari? Mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini hanya Islam KTP saja. Ya. Kita berislam hanya di KTP saja. Tapi gak mau mengamalkan syariat Islam. Gak mau sholat. Ya. Gak mau zakat. Wayahnya bentar lagi Ramadan, ya gak mau puasa. Maka orang-orang yang demikian, yang tidak mau mengamalkan syariat, meninggalkan yang wajib, justru senang dengan kemaksiatan, maka ini ya dianggap tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada 3 unsur dalam diri kita, Pak. Ya. Jangan seperti orang-orang kafir ini. Betul mereka mengaku adanya Allah, sehingga ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Namun ya kelakuan mereka adalah kelakuan yang tidak sinkron dengan lisannya. Mengingkari Nabi, menyembah patung-patung dan berhala lainnya, ya, sehingga ya di zaman itu ya Tuhannya orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu bukan hanya satu, tapi banyak, ya. Sebagaimana yang kita ketahui ada Latta, ada Uzza dan lain sebagainya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Apa sih yang mereka tanyakan? Ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat berikutnya, Anin naba'il azim. Tentang khabar yang besar, khabar yang penting, khabar yang agung. Ya, an-naba sendiri adalah artinya al-khabarul ham. Kemudian Allah sifati dengan al-azim. Berarti khabar ini bukan khabar sembarangan, Pak. Khabar yang sangat besar. Ya. Apa sih khabar yang dimaksud? Adalah tentang hari kiamat. Ya, tentang hari pembalasan. Tentang yaumul hisab, ya, di mana amal kita di dunia ini akan dihisab, akan ditimbang di sana, akan dibalas di sana, ya, di akhirat. Adapun orang-orang kafir ini, ya, tentu ya, tidak mengimani. Ya. Mereka menolak ya adanya hari kiamat. Karena mereka tidak, menurut mereka ini, ya, khabar ini nggak masuk akal menurut mereka. Bagaimana mungkin ya orang ketika sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, dikubur, kemudian dibangkitkan kembali, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala? Gak mungkin. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mana di dalam khabar tersebut mereka berselisih pendapat antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, tentu mereka sam'an wa ta'atah. Mendengar dari Rasul kabar tersebut dan otomatis mereka taat. Sudah otomatis membenarkan.
Tapi orang-orang kafir ini menolak karena memang menganggap bahwa khobar tersebut tidak masuk akal. Ya, sedangkan dalam beragama itu, Pak, tidak cukup kalau hanya dengan akal. Ya, jangan sampai dalam memahami agama, dalam memahami Al-Qur'an, dalam memahami hadis Nabi itu hanya sebatas dengan akal, tidak cukup. Ya. Jangan seperti ya orang-orang kafir ini memahami khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan logika, membantah dengan logika. Menurut mereka khobar tersebut tidak masuk akal. Ya. Kan tetapi dalam memahami agama haruslah dengan iman. Ya, akal ini di bawah iman. Ya, jangan sampai akal itu di atas keimanan. Ya, sehingga ketika ada sesuatu yang datang dari Allah berupa ayat, sebuah ayat atau hadis Nabi, kemudian kita tolak karena tidak masuk akal. Ini adalah penyimpangan. Ya, jangan seperti ya orang-orang di zaman ini, sebagian orang-orang di zaman ini ya, ada sebuah kelompok dalam Islam. Ya, sebetulnya mereka tidak lagi menjadi orang yang beriman, namun mereka ini mengklaim bahwa mereka itu adalah bagian daripada Islam. Namanya saya plesetkan jaringan iblis liberal. Ya, mereka memahami ya agama ini adalah dengan logika. Jadi kalau seandainya ada ayat dalam Al-Quran yang tidak masuk akal, mereka tolak. Demikian pula manakala ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk akal, mereka tolak. Saya punya teman Pak ya, yang dulu di pesantren itu kita bareng ya. Namun setelah keluar dari pesantren ya, dia masuk ke salah satu universitas Islam di Jakarta. Nah, adapun saya di Lipia, Jakarta. Ya. Teman saya ini dia masuk ya kelompok tersebut. Tentu ya berubah drastis. Yang dulunya di pesantren itu benar, pola pikirnya itu benar ya. Namun ketika ikut kelompok tersebut akhirnya berubah drastis, menjadi salah kaprah. Dan puncak kesalahannya itu Pak, dia memiliki ideologi seperti ini tentang konsep ketuhanan. Bahwa Tuhan menurut dia itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita Tuhannya kita ini siapa Pak? Allah. Tapi kata teman saya ini, ya Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Artinya apa Pak? Kalau dia butuh dengan pakaian, maka pakaian tersebut adalah Tuhan dia. Kalau dia butuh dengan duit, maka duit tersebut adalah Tuhan dia. Dan kalau dia butuh dengan toilet yang najis, yang kotor, maka karena dia butuh dengan toilet tersebut, dia anggap toilet adalah Tuhannya dia. Ngeri nggak Pak? Sehingga jangan sembarangan Pak nitipin anak atau cucu di universitas Islam. Pilih-pilih ya, difilter ya, tidak setiap yang bungkusnya baik isinya baik Pak. Tidak setiap alma mater yang namanya baik universitas Islam kemudian yang diajarkan benar-benar Islam. Ya. Bisa jadi bungkusnya saja coklat ya, coklat tapi isinya mohon maaf kotoran. Demikian juga universitas-universitas Islam atau pesantren-pesantren. Ya sudah banyak bukti ya Pak ya. Bagaimana ya kita ya mendengar bahwa ada sebuah pesantren yang mengajarkan aliran sesat. Ada sebuah universitas yang mengajarkan kekufuran, membolehkan nikah dengan silang agama. Ya, kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya apa? Kristen barangkali, ulama silang pendapat. Ya, ada yang membolehkan. Tapi kalau seandainya wanitanya adalah ya seorang muslimah, namun suaminya ini adalah laki-lakinya adalah seorang kafir, maka jelas sepakat para ulama ya akan terlarangnya pernikahan tersebut. Ya. Namun ada universitas Islam yang doktornya dosennya itu membolehkan hal tersebut. Ngeri nggak Pak? Jadi hati-hati, jangan sembarang menitipkan anak dan cucu di universitas Islam. Ya, barangkali kalau pengen dekat ada Lipia Jakarta ya, di sana alma mater saya ya. Saya dulu kuliah di sana selama 7 tahun ya. Alhamdulillah kita belajar kitab-kitab para ulama ya, kitab-kitab yang disepakati kebenarannya ya. Seperti tafsirnya ada Fathul Qadir, fikihnya ada Matan Ghaya wa Takrib, kemudian disusul dengan syarah-syarah kitab Minhajut Talibin
ya. Dan banyak lainnya kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah kita belajar di sana dan diajarkan oleh dosen-dosen yang lurus. Dari Timur Tengah, ada dari Saudi, ada dari Mesir, ada dari Sudan. Maka cari ya universitas untuk anak-anak kita ini, cari universitas yang sudah pasti-pasti saja. Ya Pak ya. Baik, hadirin azani Allah wa iyyakum, ini hanya sekilas info saja ya. Mereka ini berselisih pendapat ya. Kalau orang-orang yang beriman, mereka ya tentu sami'na ya. Kami mendengar apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ata'na, dan kami mentaati. Kami membenarkan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Sami'na, betul kami mendengar, tapi wa asaina, kami memaksiati, membangkang. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat berikutnya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Mereka orang-orang kafir akan mengetahui apa yang mereka akan ketahui. Mereka akan mengetahui apa yang mereka ingkari tentang adanya hari kebangkitan, adanya alam kubur beserta siksanya, adanya alam mahsyar beserta huru-haranya, adanya sirat, adanya surga dan neraka. Namun kalau orang-orang kafir, kebahagiaannya hanya yang gak enaknya saja pada akhirat. Pasti itu. Ya, pasti. Dan ujungnya mereka akan kekal di neraka. Dan mereka akan mengetahui hal tersebut. Ya. Sehingga dalam sebuah ayat disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 53. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah demikian. Yang mana artinya pada hari Al-Quran itu membuktikan kebenarannya. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Berkatalah orang-orang yang mana mereka melupakan sebelumnya, mengingkari sebelumnya. Apa yang mereka ingkari? Khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan adanya alam kubur. Mereka ingkari, mereka lupakan. Mereka melakukan kemaksiatan. Ya, karena orang-orang kafir ini senang dengan kemaksiatan. Ini hanya efek dari apa? Karena mereka tidak meyakini adanya yaumul hisab, hari perhitungan, ya, hari pembalasan. Mereka melupakan sebelumnya. Namun ketika mereka mati, sudah di akhirat, barulah mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Apa yang mereka katakan? Qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh telah benar Rasul-Rasul Rabb kami, mereka telah benar. Kemudian mereka meminta kepada Allah padahal mereka sedang disiksa saat itu, Pak. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka minta kepada Allah? Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah ada untuk kami ini penolong-penolong yang dapat menolong kami? Menolong dari siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka. Sedang disiksa orang kafir ini, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ya. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Sambil disiksa mereka pun meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa mengamalkan amalan yang kami tidak mengamalkannya dahulu. Ya.
kalau orang-orang beriman, karena mereka mengetahui, mengimani adanya alam kubur, bahwa di alam kubur orang-orang yang zalim dengan kemaksiatan mereka akan disiksa. Belum lagi di alam mahsyarnya akan disiksa pula. Belum lagi melewati siratnya, belum tentu lolos karena kemaksiatan yang dia miliki. Ya, sehingga apa efeknya apa? Ketika mengimani adanya alam kubur, alam mahsyar, yaumul hisab, ya, orang-orang beriman semangat dalam melakukan ketaatan, merealisasikan keimanannya dengan ketaatan, semangat di dalam meninggalkan kemaksiatan. Adapun orang-orang kafir, ya, karena tidak beriman dengan yaumul hisab, ya, akhirnya apa? Mereka bermaksiat dan bermaksiat dalam menjalani hari-harinya. Sehingga ketika mereka mati, barulah mereka membenarkan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung ya Pak ya, sebentar saja. Qad khasiru anfusahum, dan sungguh mereka menyesal. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka tersesat, ya, binasa, dan juga Tuhan-Tuhan yang mereka sembah juga ikut binasa. Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Patung-patung yang dibuat dari roti, patung-patung yang dibuat dari batu, sesembahan yang dibuat dari pohon, sudah binasa semua. Tidak bisa menjadi syafaat mereka di akhirat. Bagaimana? Punten, Pak? Sudah? Cukup. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu Isya sudah tiba, mari kita cukupkan majelis kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.